Nah oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk hari ini, seperti yang ada di belakang saya ini ada dua Mazda 2. Karena ini Mazda 2, kita hadirkan dua sekaligus, yang dimana untuk video kali ini saya persembahkan buat kalian yang request buat review fullnya si Mazda ini. Karena ada beberapa komen dari kalian yang suruh bahas Mazda 2 anggota dari Static Brand gitu. Ini udah ada dua Mazda 2 tahun 2012. Tahunnya sama, bentuknya juga hampir 100% mirip. Cuma ada beberapa bagian dari kedua mobil ini yang saling berbeda, tapi satu konsep. Untuk pertama-tama, kita akan mulai dari Mazda 2 yang ini. Nah untuk Mazda 2 yang pertama ini kita bahas untuk basic mobilnya dulu. Ini Mazda 2 tahun 2012 yang merupakan Mazda 2 generasi kedua. Dan untuk pasar Indonesia ini masuk untuk yang pertama kalinya. Karena untuk yang generasi pertama setahu saya nggak masuk ke Indonesia gitu. Untuk Mazda 2 ini manual 1500 cc non sky aktif. Untuk perubahan yang ada di Mazda 2 ini sebenarnya keduanya itu simpel-simpelan. Ini lebih fokus ke bagian kaki-kaki gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau kita bahas dari segi eksteriornya dulu. Untuk Mazda 2 yang ini perubahannya mulai dari yang depan, lampunya udah di black housing sama dipasangin proji. Bagian bumpernya nggak ada perubahan yang secara signifikan, cuma ada penambahan di bawah sini lip karet biar kesan mobilnya itu jadi makin pendek gitu. Nah untuk bagian sampingnya, untuk dari segi eksterior, karena ini Mazda 2 tipe R, jadi udah ada include sama side skirt bawaan, side skirt OM. Fender ini udah jelas di roll depan belakang. Untuk Mazda 2 punya Mas Jeruk ini ada talang air bawaan. Ini Mazda. Dan ini bentuk talang airnya bagus gitu. Biasanya saya nggak suka mobil dengan talang air, tapi kalau bentuk talang air yang kayak gini tuh jadi suka gitu. Soalnya masih kelihatan kayak flat, tapi nggak begitu flat gitu. Biasa ngomongnya yus lah intinya. Terus kemudian untuk bagian belakang bedanya nggak ada perubahan sama sekali. Paling untuk bagian atas ini, kalau punyanya si Handi itu udah di stiker di wrapping warna hitam, dan kalau ini masih aslinya gitu. Untuk bagian eksterior udah, kita bahas interior dulu. Ini paling bedanya di segi red rim jok. Kalau ini red rim joknya udah pakai MB-Tech, warnanya hitam merah, kayak konsep mobilnya warna hitam merah. Depan belakang ini red rim juga. Perbedaan yang signifikan karena Mazda 2 punya Jeruk ini manual, makanya transmisinya sini, displaynya itu juga manual. Untuk dari head unit ini sama, bawaannya double din, speedometer juga sama, displaynya warna putih. Sama ini perbedaan di Mazdanya Jeruk ini udah ada penambahan water temp untuk temperatur pendinginan mobilnya. Sama pedal, karena ini mobil manual jadi ada kuplingnya. 3 pedal, Realman use 3 pedal anjay. Terus apa mana ya? Ya udah sih. Yowes, soalnya mobil ini benar-benar fokusnya ke kaki-kaki. Jadi untuk perubahan di luar kaki-kaki itu benar-benar simple, hampir nggak ada bedanya. Nah untuk interior kurang lebih kayak gitu, simpel-simpelan. Kita langsung lanjut bahas bagian mesinnya. Nggak ada perubahan yang secara signifikan gitu, karena emang mobil ini konsepnya dari pertama itu stand. Tapi walaupun dengan layout standar kayak gini, ini mobil keduanya ini udah remap harian. Dan untuk spek remapnya ini nggak open limiter sih, kayak limiternya itu dinaikin dari standarnya yang 6000 rpm jadi 6500, karena emang untuk keperluan
harian. Berhubung internal mesinnya standar, jadi tetap dikasih limiter gitu. Bedanya kalau mobilnya si Jeruk ini, knalpotnya ini bener-bener masih full standar dari depan sampai belakang. Bunyinya pun ya standar gitu. Yo wes, untuk bagian mesin udah. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian kaki-kakinya. Punyanya Jeruk pakai velg HSR yang modelnya itu model Boxseeker CX atau DX gitu, yang hampir bisa dibilang monoblok. Ini juga cakep untuk pilihan velgnya, nggak mainstream. Untuk velg ini ukuran ring 17, lebar depan 7,5, lebar belakang 8,5. Untuk offsetnya depan ini 40, belakang 38, dengan dikasih tambahan spacer untuk depan 8 mili, belakang tanpa spacer. Jadi untuk final offsetnya depan ini 32, dibalut ban depan 195/40 ring 17, belakang 205/40 ring 17. Berhubung ini mobil emang buat keperluan keluarga, luar kota dalam kota, makanya untuk settingan lebar velg dan ukuran velg dengan ban ukuran segini itu masih nyaman. Dan untuk posisi mobil segini bisa kita atur naik turunnya, karena untuk kaki-kakinya setupnya udah pakai custom coilover yang kita bikin sendiri gitu. Makanya untuk posisi segini, ini lagi posisi pendek-pendeknya, depan belakang. Depan ini untuk dari lip ya, lip ke fender sekitar 1,5 jari. Untuk yang belakang 1 jari sempit, hampir nggak bisa masuk 1 kelingking gitu. Ini untuk settingan show aja sih. Kalau untuk daily use atau luar kota itu paling naik-naik sekitar 1 sampai 1,5 jari dari posisi yang sekarang gitu. Nah, untuk full keseluruhan Mazda 2 milik Jeruk ini kurang lebih kayak gitu. Kita pindah bahas ke Mazda 2 punyanya Handi. Perbedaannya dengan Mazda 2 punya Jeruk, ini transmisinya matic, sama-sama 1500, sama-sama tahun 2012, sama-sama tipe R. Ya itu cuma bedanya matic gitu. Untuk dari segi eksterior dulu, untuk yang pertama perbedaannya nggak ada tambahan lip karet di bawah sini. Ini benar-benar polos. Terus kemudian untuk headlampnya ini masih standarnya, belum black housing, juga belum Pro G. Samping ini juga sama-sama tipe R, makanya udah ada bawaan side skirt gitu. Untuk ini di atas ini talang airnya ini nggak ada, ini lebih clean, lebih simple. Terus kemudian untuk yang belakang ini juga nggak ada bedanya. Yo, bener-bener nggak ada perubahan di bagian belakangnya. Untuk bagian atap ini baru ada perbedaan. Untuk atapnya ini udah di wrapping warna hitam, biar apa ya, konsep hitam merahnya itu makin kelihatan. Kita masuk ke bagian interior. Untuk bagian interior ini juga perbedaannya tipis-tipis. Untuk yang pertama perbedaannya karena ini transmisi matic, maka untuk layout di bagian tuas tengahnya ini juga matic PRND SL. Terus untuk pedalnya 2. Untuk head unitnya ini sama-sama udah double din bawaan. Speedometernya sama-sama putih. Cuma bedanya di sini karena punyanya Jeruk tadi udah ada tambahan water time-nya. Ini nggak ada, masih polosan gitu. Soalnya kenapa punya si Jeruk itu ditambahin water time, karena untuk bawaan display speedometer si Mazda 2 ini nggak ada indikator secara analognya gitu. Adanya cuma indikasi dari indikator kalau overheat gitu. Terus kemudian untuk perbedaannya, untuk rear trim joknya kalau punya Handi ini warnanya grey, abu-abu, bukan hitam merah. Nah, untuk interior udah bener-bener simple. Kita lanjut bahas untuk mesin. Bedanya cuma di bagian transmisi matic dengan manual. Sama ini, kalau misal punyanya si Handi ini, untuk knalpotnya dia udah pakai full system dari NDK exhaust dengan mufflernya
DK03 versi 3 yang suaranya ngebas. Untuk mesinnya ini internal sama-sama standar, sama-sama remap. Ya wes, untuk dari segi mesin ini juga mirip-mirip. Kita lanjut bahas ke bagian terakhir, yaitu velg dan kaki-kaki. Handi ini pakai velg ring 17, pakai brandnya Lenso tipe Eagle 2, lebar depan 7,5, belakang 8,5, ET depan ini 30, belakang 25, dengan ditambah untuk yang depan spacer 4 mili. Jadi untuk final offset depan lebar 7,5, offsetnya 26, belakang tanpa spacer, jadi masih pure offset bawaan si velgnya. Untuk ban depan ini pakai 195/40 ring 17, belakang juga sama 195/40 ring 17. Ini juga perbedaan lagi Mazda 2 nya si Handi sama si Jeruk di bagian ban belakang, karena untuk punyanya si Handi ini lebih tipis, makanya untuk konstruksi mobilnya untuk yang belakang bisa lebih pendek, lebih ambles dibanding punya si Jeruk. Sama halnya Mazda 2 nya si Jeruk. Untuk kaki-kakinya, untuk Mazda 2 nya punya Handi ini udah pakai custom coilover yang kita bikin juga gitu. Untuk settingan depan ini mirip-mirip 1,5 jari lip ke fender. Untuk yang belakang sekitar 1 jari sempit lip ke fender. Nah, kurang lebih untuk review 2 Mazda 2 ini kayak gitu aja, karena emang bener-bener kedua mobil ini fokusnya di kaki-kaki biar masih kelihatan simple, masih kelihatan mewah, nggak banyak perubahan gitu. Sekali lagi terima kasih buat ownernya dari kedua mobil ini Handi ownernya, terus ini Jeruk. Mungkin kalau misal ada spek yang mau kalian tanyakan lebih lanjut atau lebih detail, kalian bisa langsung DM Instagram dari owner masing-masing mobil ini gitu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Semoga bisa nambah referensi buat kalian yang punya Mazda 2 yang pengen dirubah dengan konsep ala-ala kayak gini gitu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecobrus and see ya. Wis kita rapisan kok wis.